Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di segmen rangkuman. Dan untuk video kali ini kita akan membahas materi pelajaran IPA kelas 9 semester 1 berdasarkan kurikulum Merdeka. Dan kali ini kita akan membahas tentang bab 1, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan. Pertama, kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Jadi, bertumbuh adalah suatu proses yang dapat diukur dengan sistem ukur seperti tinggi badan, berat badan. Sedangkan perkembangan itu adalah penambahan kemampuan seorang manusia dalam berbagai aspek. Contohnya, seorang bayi waktu kecil belum bisa berbicara, kemudian setelah 4 tahun sangat lancar berbicara. Siklus hidup manusia. Jadi siklus hidup manusia itu dimulai dari bayi, kemudian menjadi anak-anak, tumbuh menjadi remaja dan pubertas, lalu menjadi dewasa. Kita bahas satu persatu. Bayi. Bayi terbentuk dari sperma dan sel telur bertemu, kemudian akan menjadi zigot. Kemudian zigot akan bermitosis atau mengalami pembelahan sel. Nah, kemudian akan terjadi fase morula atau penambahan jumlah sel tanpa penambahan massa sel. Kemudian berkembang menjadi fase blastula atau terbentuk rongga. Kemudian menjadi fase granula, berkembang menjadi embrio, dan kemudian berkembang menjadi fetus, yang ini nama lainnya adalah janin. Disajikan gambar tentang proses pertumbuhan dan perkembangan mulai dari zigot sampai dengan bayi. Selama 1 hingga 2 tahun kehidupannya, bayi bertumbuh dan berkembang sangat pesat. Di antaranya, beratnya bisa berkembang berkali-kali lipat dibanding waktu mereka dilahirkan pada saat dilahirkan. Kepala berukuran 1/4 dari panjang tubuh mereka, dan bagian tubuh lainnya pun akan berkembang dan menyesuaikan. Sistem saraf dan ototnya pun berkembang. Bayi kemudian bisa tengkurap, merangkak, berjalan dan berbicara, dan mengikuti perintah sederhana. Selanjutnya adalah fase anak-anak. Fase anak-anak dimulai pada usia 2 tahun. Kemampuan dan motorik serta koordinasi pada fase anak-anak ini berkembang. Rasa ingin tahu pun sangat tinggi. Kemampuan mentalnya sangat berkembang. Kemampuan berbahasa pun meningkat dengan drastis. Setelah anak-anak yaitu fase remaja dan juga pubertas. Remaja itu adalah fase perubahan dari anak-anak menuju dewasa. Pubertas ini dimulai sejak usia 9 sampai dengan 15 tahun. Nah, pubertas ini ditandai dengan perkembangan seksual, yaitu mulai aktifnya hormon-hormon reproduksi. Hormon reproduksi pada wanita yaitu estrogen dan progesteron. Hal ini mempengaruhi perkembangan seksual sekunder, yaitu periode menstruasi. Sedangkan pada pria, hormonnya bernama testosteron. Hormon ini memicu pertumbuhan seksual sekunder dan juga produksi sperma. Di gambar kita bisa melihat bagaimana perkembangan seksual sekunder pada remaja pria dan juga remaja wanita. Fase selanjutnya setelah fase remaja adalah fase dewasa. Pertumbuhan sekunder pada fase dewasa ini sudah berhenti, yaitu pada usia 30 tahun. Di mana manusia akan mengalami tanda-tanda penuaan. Di antaranya adalah tumbuhnya rambut putih atau kita sebut dengan uban, juga berkurangnya massa otot. Pada pertengahan 40 sampai 50 tahun, maka wanita akan mengalami
berhenti menstruasi atau dikenal dengan istilah menopause. Dan pada pria pun, produksi sperma itu akan berkurang. Kemudian kita akan membahas pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Bagaimana embrio berkembang? Kucing, ikan, kura-kura, dan burung semuanya bereproduksi secara seksual. Apa itu reproduksi seksual? Yaitu sistem reproduksi yang melibatkan pertemuan antara dua sel kelamin. Jadi, setelah terjadi fertilisasi, embrio akan mengalami perkembangan yang berbeda-beda. Ada yang berkembang di dalam tubuh induk, ada yang berkembang di luar tubuh induk. Sehingga nanti hewan akan digolongkan menjadi 3, yaitu ovipar, vivipar, dan juga ovovivipar. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah hewan yang bertelur atau ovipar. Hewan yang mengembangkan embrionya di dalam telur tetapi berada di luar tubuh induk. Itu adalah hewan ovipar. Kebanyakan hewan tidak bertulang belakang, termasuk cacing dan serangga, serta hewan bertulang belakang merupakan hewan yang mengerami embrionya di luar tubuh. Isi dari telur adalah nutrisi yang dibutuhkan embrio untuk berkembang. Telur hewan vertebrata yang tinggal di darat, seperti reptil dan burung, memiliki struktur telur yang disebut telur amniotik. Telur amniotik dilapisi membran dan cangkang yang kasar ketika berada di dalam tubuh induknya. Fungsi dari bagian-bagian telur amniotik. 1. Cangkang telur untuk melindungi, menjaga kelembapan, dan memungkinkan terjadinya pertukaran gas. 2. Membran melindungi bagian dalam telur. 3. Albumin tempat terjadinya pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida di dalam telur. Yang keempat, kuning telur memberikan suplai makanan kepada embrio. Yang kelima, cairan amnion. Ini adalah untuk bantalan embrio dan juga untuk penjaga kelembapan. Yang keenam, alantois. Fungsinya adalah untuk menyimpan kotoran dari embrio. Di sini kita bisa lihat gambar telur dan juga bagian-bagiannya, mulai dari yang terluar yaitu cangkang telur, kemudian albumin, kemudian kuning telur, kemudian alantois, amnion, dan juga embrio. Kemudian yang kedua adalah hewan yang bertelur dan beranak atau dikenal dengan istilah ovovivipar. Jadi pada hewan ovovivipar, embrio itu berkembang di dalam telur yang ada di dalam tubuh induk sampai akhirnya telur itu siap untuk ditetaskan. Saat telur menetas, maka individu baru itu siap dilahirkan. Embrio hewan ovovivipar bertumbuh dengan menggunakan asupan makanan yang berasal dari cadangan dalam telur. Contoh hewan ovovivipar adalah ikan hiu, ikan pari, kuda laut, platypus, iguana, salamander, dan juga beberapa jenis ular. Yang ketiga adalah hewan yang melahirkan atau disebut mamalia berplasenta atau vivipar. Di mana pada hewan vivipar, embrio berkembang di dalam tubuh induknya. Induk dan embrio terhubung melalui plasenta, saluran tempat terjadinya pertukaran material antara embrio dan induk. Induk memberikan nutrisi dan oksigen yang dibutuhkan embrio untuk berkembang. Embrio memberikan sampah sisa metabolisme dan karbon dioksida ke plasenta, kemudian dari plasenta ke darah induk.
Kemudian bagaimana hewan muda berkembang? Ada hewan yang mengalami metamorfosis, ada yang tidak mengalami metamorfosis. Hewan yang mengalami metamorfosis akan terlihat berbeda pada fase muda dengan ketika fase dewasa. Sedangkan hewan yang tidak mengalami metamorfosis, penampakan hewan saat muda dan pada saat dewasa tidak terlalu berbeda. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis. 1. Udang-udangan. Udang, lobster, dan kepiting memulai kehidupannya sebagai larva, kemudian bermetamorfosis menjadi bentuk dewasa. Dari gambar kita bisa melihat bagaimana siklus hidup lobster mulai dari larva sampai ke fase dewasa. 2. Serangga. Metamorfosis yang dialami oleh serangga dibagi menjadi 2 macam, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna adalah perubahan bentuk yang terjadi pada makhluk hidup dalam pertumbuhannya yang sangat berbeda pada fase larva, remaja, dan dewasa. Umumnya terbagi menjadi 4 fase, yaitu telur, larva, pupa, dan imago atau dewasa. Metamorfosis tidak sempurna terjadi pada serangga yang bentuk tubuhnya ketika di fase muda terlihat mirip dengan fase dewasanya. Pada metamorfosis tidak sempurna, ini tidak mengalami fase pupa atau kepompong. Jadi hanya ada 3 fase, yaitu telur, nimfa, dewasa. Pada fase nimfa, mengalami pergantian kulit beberapa kali sebelum memasuki fase dewasa. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis yang ketiga itu adalah amfibi. Di mana amfibi ini mengalami fase metamorfosis sempurna. Mulai dari telur, kemudian berkembang menjadi kecebong atau berudu, kemudian menjadi kecebong berekor, kemudian menjadi berudu berkaki, kemudian menjadi katak muda, dan menjadi katak dewasa. Selanjutnya kita akan membahas pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Bagaimana biji menjadi tumbuhan? Banyak tumbuhan memulai fase hidupnya dari biji. Di dalam biji terdapat embrio tumbuhan yang jika jatuh pada kondisi yang sesuai, maka biji itu akan berubah menjadi tanaman. Embrio bertumbuh menggunakan cadangan makanan yang ada di dalam kotiledon. Sedangkan biji diselimuti oleh kulit biji yang sangat keras untuk melindungi embrio dari kekeringan. Di sini kita bisa melihat gambar struktur biji yang terdiri dari kulit biji, kotiledon, dan bakal akar, daun, dan batang. Kemudian pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan itu dibagi menjadi 2, yaitu pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan primer adalah pertumbuhan yang berhubungan dengan sel-sel meristem primer atau apikal di dalam tumbuhan. Jadi, ketika tumbuhan bertambah tinggi, maka pertumbuhan itu disebut pertumbuhan primer. Sel meristem itu sendiri adalah sel yang aktif membelah. Proses pertumbuhan primer. 1. Air akan masuk ke dalam biji atau disebut dengan proses imbibisi. Kemudian yang kedua, biji mulai berkecambah, di mana akar akan tumbuh terlebih dahulu, kemudian disusul oleh batang dan daun. Kemudian yang ketiga, pada akar, batang, dan daun, sel-sel meristem akan terus-menerus membelah sampai dengan panjang maksimal tanaman. Di sini kita bisa lihat bahwa meristem apikal itu ada pada ujung akar dan juga pada ujung daun.
Kemudian meristem lateral itu ada pada kambium pembuluh dan juga kambium gabus. Kemudian meristem interkalar itu ada pada pangkal ruas batang. Sedangkan pertumbuhan sekunder adalah ketika tanaman bertambah lebar dan diameter batangnya bertambah besar. Pertumbuhan sekunder ini disebabkan karena pembelahan meristem sekunder. Meristem sekunder sendiri itu terletak pada kambium. Sel meristem sekunder akan terus membelah. Jika pembelahan ke arah dalam, maka akan membentuk kayu. Sedangkan jika pembelahan itu keluar, itu akan membentuk kulit kayu. Yang terakhir, kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam tubuh tumbuhan, meliputi genetika. Tumbuhan yang memiliki gen yang baik akan tumbuh dan berkembang cepat serta berbuah lebih banyak. Kemudian hormon. Hormon adalah zat yang berfungsi mengendalikan metabolisme tubuh. Contoh hormon pada tumbuhan, 1. Hormon auksin, mempengaruhi pemanjangan, pembelahan, dan diferensiasi sel. Kemudian 2. Hormon giberelin, mempengaruhi pembentukan biji, perkembangan embrio, dan perkecambahan. Yang ketiga adalah hormon sitokinin. Hormon ini berperan dalam pembelahan sel yang merangsang pembentukan akar dan juga cabang tanaman. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar tubuh tumbuhan, meliputi kondisi lingkungan, sinar matahari, air, tanah, kelembaban, suhu, dan juga nutrisi. Itulah tadi rangkuman materi IPA kelas 9 berdasarkan kurikulum Merdeka, yaitu bab 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan. Semoga dapat membantu teman-teman semua untuk belajar. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.